Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan materi tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertumbuhan hewan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa pertumbuhan hewan. Yang pertama, pertumbuhan kucing. Yang kedua, pertumbuhan kupu-kupu. Yang ketiga, pertumbuhan katak. Yang keempat, pertumbuhan nyamuk. Dan yang kelima, pertumbuhan ayam. Yang pertama, pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing. Anak kucing ini masih belum bisa berjalan, hanya bisa menggeliat-menggeliat, dan matanya pun masih belum terbuka dengan lebar. Anak kucing menjadi kucing muda. Kucing muda sudah mulai bisa berjalan dan mata kucing sudah terbuka lebar. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa, yang dimana kucing dewasa sudah mulai bisa dikawinkan, dan untuk yang betina nantinya akan melahirkan anak kucing, seperti gambar berikut. Yang kedua, pertumbuhan kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu adalah proses perkembangan biologi yang berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan kupu-kupu termasuk dalam kategori metamorfosis sempurna, yang dimana pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur menjadi ulat, setelah menjadi ulat menjadi kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu, seperti gambar berikut. Yang ketiga, pertumbuhan katak. Katak termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang. Katak juga termasuk metamorfosis sempurna, karena bentuk tubuhnya sangat berbeda antara satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lainnya. Pertumbuhan katak yaitu bisa dilihat di gambar di samping. Dimulai dari telur katak. Telur katak menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah menjadi kecebong tanpa kaki, menjadi kecebong dengan kaki. Selanjutnya menjadi katak muda menjadi katak dewasa. Yang keempat, pertumbuhan nyamuk. Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat. Nyamuk juga seringkali dikatakan munculnya suatu penyakit, salah satunya penyakit demam berdarah. Pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Telur menjadi jentik atau larva. Jentik atau larva biasanya hidup di air, dan setelah itu menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa, seperti gambar berikut. Dan yang kelima yaitu pertumbuhan ayam. Ayam termasuk metamorfosis tidak sempurna.
Pertumbuhan ayam dimulai dari telur atau zigot. Telur atau zigot adalah wadah organik yang mengandung zigot di mana embrio berkembang hingga dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Setelah itu telur menetas menjadi anak ayam, yang dimana anak ayam yaitu membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Setelah menjadi anak ayam menjadi ayam dewasa, yang dimana nanti ayam dewasa akan menghasilkan telur seperti gambar berikut. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Jika sudah paham, Ustazah akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, Ustazah mau tanya nih, siapa di sini yang mempunyai ayam? Banyak ya yang mempunyai ayam. Oh, ada yang tidak mempunyai ayam, berarti pernah melihat ayam. Ya, benar. Biasanya ayam tetangga main-main di halaman kita ya. Lah, di sini Ustazah juga punya ayam. Mari kita menghitung anak ayam Ustazah yuk. Nah, Ustazah mempunyai 2 ayam. Ayam betina dan ayam jantan. Ayam betina dan ayam jantan ini mempunyai 10 anak ayam. Tetapi Ustazah mempunyai 2 kandang. Satu kandangnya berisi 10 anak ayam dan satu kandangnya lagi berisi 10 anak ayam. Berapakah jumlah anak ayam Ustazah ya? Mari kita hitung. Ini 2 kandang, satu kandangnya berisi 10 anak ayam. Satu kandangnya lagi 10 anak ayam. Berapa ya? Nah, satu kandang berisi 10 anak ayam. 10 ditambah 10 sama dengan 20 anak ayam. Jika ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 2 dikali 10. Kok bisa Ustazah? Ya, 2 ini menandakan kandang anak ayam dan 10 jumlah anak ayam. Jadi 2 kandang dikali 10 anak ayam. Hasilnya 20 anak ayam. Sudah paham? Nah, ada yang bertanya, apa sih Ustazah perkalian itu? Ustazah jelaskan ya. Sebelum Ustazah menjelaskan apa itu perkalian, apakah ada yang tahu? Ayo anak-anak, apa itu perkalian? Itu Ustazah dijumlah-jumlahkan. Ya, benar. Ada yang lain? Tidak tahu Ustazah? Ya, Ustazah jelaskan ya nak. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contoh, 3 dikali 4. Seringkali dibaca 3 kali 4. Lah, dapat dihitung menjumlahkan 3 salinan dari 4 bersama-sama. Contohnya, 3 dikali 4. Berarti 4-nya sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan berapa anak-anak? 12. Benar. Ada yang masih bingung? Ustazah kasih contoh lagi ya. Nah, Ustazah kasih contoh lagi. Ustazah mempunyai anak ayam sebanyak 12 anak ayam. Ustazah mempunyai berapa kandang? Ustazah mempunyai 3 kandang. Satu kandangnya berisi 12 anak ayam. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12
Ya, 3 kandang anak ayam, 1 kandangnya berisi 12 anak ayam. Berapa jumlahnya? 12 ditambah 12 ditambah 12. Hasilnya 36 anak ayam. Jika ditulis dalam perkalian bagaimana, Nak? Ayo, ada yang tahu? Benar. Jika ditulis dalam perkalian yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36. Ada yang masih bingung, gimana Ustazah cara menghitungnya? Ya, Ustazah kasih tahu ya contohnya ya. Seperti ini. Nah, ini 210 dikali 2. Bagaimana cara menghitungnya Ustazah? Nah, seperti ini ya, Nak. Kita hitung cara bersusun. Dimulai dari belakang. Pertama, 2 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi berapa hasilnya anak-anak? 210 dikali 2. Hasilnya 420. Benar. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bisa ditanyakan? Jika tidak ada, Ustazah menjelaskan materi selanjutnya. Nah, sudah tahu kan berapa jumlah anak ayam Ustazah, dan kalian juga mengerti bagaimana cara menghitungnya. Ayam ini jika dilukis, jika dibuat pajangan juga bagus loh ya. Misalnya hiasan dinding, gambar ayam bagus. Lah, kok bisa sebagus itu Ustazah di dinding lukisan itu ya? Iya, itu termasuk gambar dekoratif, Nak. Apa sih Ustazah gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias. Corak dekor ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk sebenarnya. Gambar dekoratif juga mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, unsur titik. Unsur titik yaitu unsur gambar dekoratif yang paling kecil. Yang kedua, unsur garis yang didapat dari gabungan antara titik. Yang ketiga, unsur warna untuk memperindah seni. Yang keempat, unsur bentuk yang didapat dari hasil penggabungan beberapa bidang. Yang kelima, unsur bidang yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Dan yang keenam, yaitu unsur tekstur, wujud permukaan dari gambar dekoratif. Ada beberapa contoh unsur dalam dekoratif, gambar dekoratif. Yang pertama titik, seperti itu ya. Yang kedua garis. Dan yang ketiga warna. Warna bisa sesuka hati kalian untuk memperindah seni. Yang keempat bentuk. Yang kelima bidang. Dan yang keenam tekstur. Sudah paham? Jika sudah paham, Ustazah akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya.
Nah, kalian sudah mengerti kan apa itu gambar dekoratif? Jika ustazah meminta tolong kepada kalian untuk menggambarkan gambar dekoratif dan salah satu teman kalian hasil karyanya tidak memuaskan, maka sikap apa yang kalian lakukan? Ya, sikap menghargai dan menyayangi. Sikap menghargai dan menyayangi kira-kira termasuk sila Pancasila keberapa ya? Termasuk sila Pancasila kedua. Bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan dilambangkan rantai emas. Sikap apa saja ya yang mencerminkan sila kedua? Yang pertama, mengajak berlatih bersama. Jika ada teman kalian yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, maka sikap kalian yaitu mengajak berlatih bersama terhadap materi yang tidak dimengerti oleh teman kalian. Yang kedua, sikap menegurnya dengan bahasa yang sopan. Jika ada teman kalian yang mengejek temannya, sikap yang kalian lakukan yaitu menegurnya dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, sikap memberikan pinjaman. Jika ada teman kalian yang tidak membawa pensil, pulpen, maka sikap yang kalian lakukan yaitu memberikan pinjaman. Dan yang keempat yaitu mengajak bermain bersama. Jika ada teman kalian yang moodnya itu menurun atau malas untuk bermain, maka sikap kalian harus mengajak bermain bersama supaya kembali ceria dan bahagia. Inilah anak-anak sikap yang mencerminkan sila kedua. Cukup sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Materi tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Salam cinta dan rindu dari Ustazah semua untuk soleh dan solehanya Ustazah. Semoga kita lekas bertemu. Semoga selalu dalam lindungannya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.